Kalau ditanya, tetap kalau yang pertama bikin spot jatuh cinta sama Indonesia itu di Rinjani. Cuma kalau dibilang Sumatera Barat, karena lahirnya di sini, besarnya di sini, dan baru keluar itu ketika kuliah, Sumatera Barat sebenarnya juga punya banyak kekayaan alam, kekayaan budaya yang nggak bisa kita temuin di provinsi yang lain. Jadi at least per masing-masing daerah itu punya kekayaan masing-masing dan keunikan masing-masing, nggak bisa dibandingin sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya buat pertama kali lo jatuh cinta sama Indonesia di mana? Nah, gitu. gue bakal jawab tuh di Rinjani, kayak gitu. Kamera 3, 2, 1. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ajo akan collab bersama Harifal. Tentunya seorang influencer atau selebgram, nah gitu. Oke Rival, apa kabar? Ya, baik, Jo, baik. Alhamdulillah. Gimana nih kesehariannya? Oh ya, sudah berapa lama nih di rumah? Di rumah udah 1,5 bulan. Jadi sebelum puasa sih, 1 minggu sebelum puasa udah nyampe kampung halaman. Sebelum lockdownnya airport, ya. Yang airport ditutup. Oke Rival, itu apa aktivitas sebelumnya Rival kan di Bali gitu. Apa aktivitas seorang Rival gitu, seorang influencer yang wah lah gitu pokoknya. Aktivitasnya apa nih kesehariannya? Kalau sehari-hari sih, kalau sekarang biasanya bangun pagi itu kalau nggak ke gym atau nggak traveling. Kalau traveling itu at least sekarang alhamdulillah ada kerjaan di salah satu TV nasional. Ada program traveling, jadi kayak syutingnya tuh 2 kali sebulan, kalau nggak 1 kali sebulan. Kalau nggak syuting, otomatis di Bali full time itu workout at the gym sama jalan-jalan bikin konten dan video, foto dan video. Wow, hebat ya seorang Rival ini ya. Rival kan ini kan seorang influencer itu. Coba Ajo sih nggak tahu itu apa itu influencer. Coba Rival jelaskan apa itu influencer gitu. Ya, kalau kata influencer sebenarnya itu gampang banget. Influence itu kan artinya mempengaruhi. Influencer adalah orang yang mempengaruhi. Beda sama selebgram. Kalau selebgram itu, kalau menurut Val sih kayak orang yang punya massa di sosial media tapi nggak bisa memberikan dampak positif untuk followersnya. Itu selebgram. Kalau sedangkan influencer sebenarnya tuh orang nggak usah banyak followers, tapi dia udah bisa mempengaruhi pengikutnya. At least misalkan ada pengikutnya 5.000. Dia kebiasaannya itu kayak pagi-pagi siram tanaman, terus kayak ngedekor kamarnya sendiri misalkan kayak gitu. Tapi ada orang yang ngikutin. At least they are influencer. Mereka tuh adalah influencer. Beda sama selebgram. Kalau selebgram mungkin lebih kayak apa ya? Orang yang punya massa banyak di sosial media tapi agak kurang berarti sebenarnya. Nah itu yang selebgram. Jadi kalau influencer ya at least itu mereka yang mampu mempengaruhi banyak orang untuk berbuat yang positif. Hal yang positif ya. Kebanyakan itu kalau buat selebgram hal yang positif ada yang bikin juga, yang negatif juga ya. Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Hanya mencari sensasi gitu ya. ya. Mencari sensasi benar. Jadi Rival, sekarang Rival kan sudah menjadi ibaratnya tuh orang yang sudah besar gitu ya, sebagai influencer itu kan, sebagai pedoman gitu bagi masanya atau followernya gitu. Gimana caranya Rival bisa seperti seorang influencer ini? Ceritanya kembali kayak 6 tahun yang lalu. Oh, 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu. Jadi sekitar tahun berapa itu? 2014. Masih sekolah? Masih mahasiswa waktu itu. Udah mahasiswa. Waktu itu terinspirasi dari banyak orang di sosial media yang udah duluan nge-create konten traveling. Terus mereka udah duluan nge-create, terus kayak wah, mereka ini keren ya. Bisa jalan-jalan, bisa traveling, tapi juga bisa menghasilkan dari sosial media. Akhirnya juga kemarin itu iseng-iseng, awalnya nggak kepikiran akan menghasilkan seperti sekarang. Jadi kayak traveling, waktu itu masih kuliah, kuliahnya di Telkom Bandung. Jadi di Telkom Bandung itu ada 2 sesi kerja praktek lapangan. Nah untuk yang pertama itu Val ngambilnya di Bali. Dan itu adalah saat pertama kali jauh dari
rumah Oh. di Padang Preman. Sebelumnya nggak pernah keluar kota yang jauh, hanya kayak Bandung, at least Bandung, Jakarta, nggak pernah keluar dari Pulau Jawa. Dan saat itu 2014 ngambil kerja praktek di Bali, dan itu pertama kalinya jauh dari rumah, dan itu lamanya 1,5 bulan. Nah, dari 1,5 bulan itu kan kerja kayak kerja kantoran, at least kita benar-benar kerja, ada bosnya, ada karyawan yang lain, kita kayak kerja praktek biasa kalau Iya, mahasiswa. benar-benar, ya. Terus diambil waktu itu ada cuti 1 minggu, dan Val berangkat ke Lombok Buat traveling gitu. buat jalan-jalan, Wah. backpacking. Nah, itu bersama 5 orang teman. Oh. Nah, keberangkatan ini tuh kayak naik motor dari Bali. Kita emang kayak backpacking awalnya, backpacking banget, kayak ngemper di mana-mana, nggak ada hotel, nggak ada penginapan, nggak ada apa-apa, cuma kayak Jadi kalau transportasi. waktunya istirahat ya Tidur di di pom jalan ya, bensin, gitu ya. tidur di masjid. Kalau Lombok kan terkenal dengan 1.000 masjid, sedangkan Bali terkenal dengan 1.000 pura. Jadi kan 2 pulau yang berdekatan dan beda beda suasana juga. Iya, Karena iya. orang Bali kan kebanyakan orang Hindu, iya Hindu ya. sedangkan orang Lombok itu mayoritasnya Islam. Kita berangkat ke Lombok. Nah, di situ tuh niat awalnya cuma kayak, oke, gua mau jalan-jalan dari satu pantai ke pantai yang lain. Di Lombok kan juga ada Pink Beach. Iya benar. Nah, jadi kayak dari pantai satu ke pantai lain, putar-putar lah 1 mingguan di Lombok. Pokoknya di si Lombok sana view-nya bagus-bagus gitu. Bagus-bagus. Cuma ada kejadian yang cukup sering Val ceritain nih di sosial media sebenarnya. Jadi waktu itu di spot pertama namanya Pantai Senggigi. Nah, kita kan berangkatnya itu naik ferry ya, dari Pelabuhan Padang Bay ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Itu perjalanan 6 jam di kapal. Wow. 6 jam di kapal, dan sesampainya di Lombok itu subuh-subuh. Dan masih ingat waktu itu bulan puasa. Oh, iya. Bulan puasa, dan perjalanan itu pertama kali spotnya itu Pantai Senggigi. Nah, niatnya adalah hunting sunrise. Kan orang-orang traveling pada umumnya akan bikin konten ketika sunrise dan sunset. Iya benar. Nah, sunrise di Senggigi adalah salah satu kegiatan yang salah. Karena Senggigi adalah spot sunset, bukan sunrise. Itu salah waktu itu. Tapi nggak apa-apa waktu itu. Cuma kita ketemu sama salah satu satpam resort. Di situ kan kumpulan resort ya. Terus dia nanya, "Dek, dari mana?" "Dari Bali, Pak." "Berapa lama di Lombok?" 1 minggu, Pak." "Ngapain di Lombok 1 minggu?" katanya. Kata bapak itu, "Mending kamu ke Rinjani." Dia nunjuk salah. Spot yang bagus ya gitu. Iya, Rinjani itu adalah gunung, kalau menurut Val sekarang gunung terindah di Indonesia itu Rinjani. Itu benar rival ya. Iya, Iya. gunung terindah di Indonesia itu Rinjani. Nah, sebelumnya Harifal nggak tahu tuh Rinjani itu apa. Entah itu gunung, entah itu apa, nggak ngerti sama sekali. Entah itu tebing, entah itu apa, nggak ngerti sama sekali. Ajo tahu kalau 5 orang ini tidak pernah mendaki gunung sama sekali. Nggak ada. Termasuk rival. Termasuk. Oh, jadi niat banai berpikat teh nya. Iya, ni warna saya. Jadi apa sih bahasa-bahasa Minang? jadi waktu itu nggak ngerti cara teknik pendakian gunung sama sekali. Iya. Nggak tahu Gunung Rinjani itu treknya kayak gimana, tapi nekat. Nah, alhamdulillahnya tuh kayak Tuhan tuh kayak ngasih jalan aja gitu loh. Ngasih jalan ketika itu kan bulan puasa. Sebelum berbuka puasa kita udah nyampe di Desa Senaru. Desa Senaru itu adalah salah satu akses untuk menuju Rinjani. Nah, di Desa Senaru ketemu sama kayak Ajo juga lah, yang kayak orang-orang Lombok yang kayak sepelantaran. Iya, Terus iya, dia ngomong, "Bang, mau mendaki Rinjani ya, Bang? Ke rumah saya aja, Bang. Nginap gratis, nggak usah bayar apa-apa. Nanti saya kenalin sama Bapak." Dia ngajak kayak gitu. At least kalau kita backpacker ya mau aja dong. Iya, mau. Mau aja dong, apalagi dikasih maksudnya dikasih rumah untuk stay, Buat istirahat gitu ya. untuk istirahat. Akhirnya ya udah berangkat ke rumah bapaknya. Sampai sekarang Val masih ingat banget dengan nama bapaknya tuh Pak Nur Saat. Kalau Pak Nur Saat nonton, I will be back. Terus pergi ke rumah Pak Nur Saat, dan Pak Nur Saat tuh udah kayak Bapak Harifal di Lombok, di Desa Senaru. Dia tuh kayak baik banget, kayak semuanya kita tuh difasilitasin, kayak tempat tidur gratis, kamar gratis, mandi gratis, bla bla bla, semuanya gratis. Semua Padahal dia tuh sebenarnya tempat peristirahatan orang-orang, tempat penginapan intinya, tapi dia ngasih kita gratis. Kita cuma bayar kayak makan.
makan at least kayak 12.000 worth it banget gak sih? Kayak Warteg gitu. nggak worth it banget. Kayak lo backpacking bayar 12.000 tapi lo udah bisa makan banyak. Puasnya gitu ya. Iya, dan lo udah bisa makan banyak kayak anjir ini pengalaman kayak gue berasa pulang kampung gitu. Maksudnya kayak kita makan kayak di Lapia gitu loh. Iya, kayak apa namanya tuh? Bajamba gitu ya. Iya kayak bajamba Nah. gitu. Terus ya udah makan bareng sama keluarganya, ada Pak Nur Saad, ada ibunya, ada anak ini. Jadi makan sepuasnya cuma bayar 12.000 Per orang. sekali makan gitu. Sekali makan. Oh. Akhirnya kayak ya udahlah, kita stay di sana. Terus kita kasih tahu ke Pak Nur Saad, Pak, kita niatnya mau mendaki Rinjani, tapi kita nggak tahu nih Pak, kita harus ngapain, kita harus bagaimana, pendakiannya berapa lama, dan bagaimana treknya juga kita nggak tahu. Terus dia kasih saran lah dari awal, pendakian itu kayak gini-gini deh, pendakian itu kayak gini. Nah kamu tuh harus dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Semuanya diajarin malam itu juga. Dan besok paginya kita mulai pendakian. Startnya itu dia bilang gini, kamu mau mendaki gunung itu mau apa? Mau dapat candunya atau apa kata gitu. Iya, iya. Akhirnya ya Pak, kita niatnya kita akan bisa kecanduan nih buat mendaki gunung. Rencananya kan kayak gitu. Terus bapaknya bilang kalau kamu ingin dapat candunya, at least kamu harus lihat pemandangan yang bagus terlebih dahulu. Kamu harus masuk ke desa Sembalun. Sebelum sunset, Val masih ingat banget kalau Val itu nyampe di Pelawangan Sembalun. Pelawangan Sembalun itu tempat camping orang pertama kalau pendakian dari pintu Sembalun. Dan di situ tuh bayangin ya, kita di atas bukit ketinggian di atas 2000, lihat danau Segara Anak di bawah, ada anak gunung Iya, yang meletus kemarin, anak gunung, terus di sananya puncak sunset. Ada semilir awan. Wow. Lo bayangin. Di situ tuh langsung kayak oke. Kalau ditanya nih ya, Val, tempat di Indonesia yang pertama kali bikin lo jatuh cinta di mana? Rinjani jawabannya. Dari situ mulai kayak oke, dari sini gue akan traveling ke Indonesia, keliling Indonesia. Itu 6 tahun yang lalu. Traveling keliling Indonesia dan gue harus bisa 34 provinsi. Nah awalnya kayak gitu niatnya. Akhirnya dari satu gunung ke gunung yang lain 1 tahun traveling gunung-gunung terus, mendaki Semeru 2 kali, Rinjani 2 kali, Prau bla 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 bla, Jawa semua, sampai ke Bali juga akhirnya. Dan di 2015 kan 2014 waktu itu 2015 balik lagi ke Rinjani mendaki lagi, tapi di pertengahan di akhir tahun 2015 ketemu sama tim My Trip My Adventure. Waktu itu di invite sama mereka buat jadi tim mereka awalnya. Dan mereka cuma bilang kayak, Val, lo mau nggak jadi fixer? Gue mau ke Sumatera Barat nih, gue mau syuting di Sumatera Barat. Lo bantuin kita ya, karena orang-orang TV itu kan butuh orang lokal buat menghubungin kayak, Val, gue butuh ini dong, pacu jawi di Batu Sangkar. Nah, waktu itu gue yang kerja tuh, yang kayak harus ngontak orang Batu Sangkar, gimana pacu jawinya, bla 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 bla. Akhirnya gue ikut syuting sama mereka. Tapi at least karena mereka juga gue fotoin saat itu, udah belajar foto nih. Mereka gue fotoin saat itu dan mereka suka sama hasilnya. Nah, akhirnya ke bawah lah, Val, gimana kalau lo in-frame deh sama David sana. Ngapain kayak terjun kayak apa kayak mandi air terjun atau lompat sana sini kayak katanya kayak gitu. Akhirnya disitulah mulai waktu masuk My Trip itu followers Val waktu itu udah 10K. 10K ya. Ketika masuk sama si My Trip itu kayak nambah ke 25-an kayak. Jadi si Ripal itu ikut sama My Trip My Adventure itu view apa aja yang Ripal perlihatkan di Sumatera Barat ini? Kemarin itu ada beberapa spot sebenarnya. Kalau kita bahas dari Padang itu kita ke Pantai Air Manis. Terus kita ke bukitnya yang di atas buat terjun payung. Oh, Apa tuh bukan? Apa tuh namanya? Terjun ya Terjun itulah. layang ya. Ya, Terbang ya. yang terbang itu. Iya. Terus ke Malala, air Malala, terjun iya. yang 5 Iya. sekali pendaki sekali trek itu 5 air terjun. Terus after itu ke Puncak Gagoan, Pacu Jawi, Bukit Tinggi, banyak sih beberapa spot lah. Oh, jadi kan gini, itu kan sudah banyak spot yang di Sumatera Barat yang Diekspos. diekspos untuk My Trip My Adventure. Menurut Ripal, kan Sumatera Barat ini kan luas buat spot-spot yang indah. Ripal memilih yang mana dari Sumatera Barat atau Gunung Rinjani gitu?
Kalau ditanya, tetap kalau yang pertama bikin spot jatuh cinta sama Indonesia itu di Rinjani. Cuma kalau dibilang Sumatera Barat, karena lahirnya di sini, besarnya di sini, dan baru keluar itu ketika kuliah, Sumatera Barat sebenarnya juga punya banyak kekayaan alam, kekayaan budaya yang nggak bisa kita temuin di provinsi yang lain. Jadi at least per masing-masing daerah itu punya kekayaan masing-masing dan keunikan masing-masing, nggak bisa dibandingin sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya buat pertama kali lo jatuh cinta sama Indonesia di mana, nah gitu ya. gue bakal jawab tuh di Rinjani, kayak gitu. Setelah menjadi salah satu yang bantu tim My Trip My Adventure waktu itu, kan perjalanan lumayan lama tuh ya, kayak hampir 1 tahun waktu itu di tim My Trip My Adventure. Nah di situ tuh kayak punya niat, punya mimpi, oke, someday kayaknya gue harus punya satu program traveling di TV juga nih. Wow. Jadi kayak gitu tuh. Kan mulai dari mimpi blow on, Iya, mimpi-mimpi yang kayak Mimpi yang nggak jelas gitu. nggak jelas. Terus alhamdulillahnya tuh sampai sekarang ini, di titik sekarang ini, alhamdulillah punya satu program traveling. Oh, sudah punya ya gitu. Udah punya di UCTV, nama programnya itu Travel and Photography. Jadi di situ emang ngajarin tips-tips traveling sama tips-tips fotografi. Nah, sampai sekarang ya kegiatannya kayak gitu sih. Begitulah perjalanan karirnya. Hebat ya, sudah So far. bisa menjadi ibarat itu salah satu dari tim My Trip My Adventure gitu ya. Sekarang juga sudah mendirikan satu program Traveling. traveling di salah satu TV swasta. Oke Rival, Rival kan ini kan Ajo kan baru mengenal Rival nih. Pengen tahu lah Ajo dan buat subscriber Ajo ini jenjang pendidikan Rival ini mulai dari mana ini? SD-nya di mana, sekolahnya pokoknya SMP sampai ke jenjang kuliah gitu. Oke. Kalau TK, taman kanak-kanaknya di sini nih, taman siswa. Oh jadi pernah TK ya? Pernah. Di Pauh Si Cincin. Terus SD-nya waktu itu di SD 01 Si Cincin 2x11 6 Lingkung. SMA-nya di SMA N1 Lubuk Alung. Oh SMA 1 Lubuk Alung ya. Tamatan 2012. After itu merantau keluar dari Sumatera Barat. Jadi dari lahir sampai SMA totally hidupnya di Padang Pariaman, Pauh Si Cincin. Oh jadi begitu ya. Tinggalnya pokoknya lahirnya di Padang Pariaman. Padang Cincin Pariaman. ya. Terus after itu lanjut kuliah di Bandung. Kuliahnya di Universitas Telkom, jurusan S1 Teknik Komputer. Dan sama kita tuh, Eskom juga ya. Ajo juga. Tapi gelarnya ST. ST ya? Ya karena di situ anaknya teknik, kayak fakultas teknik gitu loh, beda. Bukan Eskom ya. Bukan Jadi bukan Eskom. fakultas komputer gitu. Bukan. Ya? Oh. Jadi fakultasnya di situ fakultas teknik, anaknya tuh jurusannya banyak teknik komputer, teknik industri, teknik elektro, kayak gitu-gitu deh. Oh, gitu ya. Jadi kayak gelarnya ST. ST ya. Nah, alhamdulillahnya udah wisuda tahun 2017 yang lalu, agak sedikit lama. Berapa tahun itu? 5 tahun karena waktu itu yang tawaran tadi, ketika disuruh gabung sama tim My Trip. Kuliahnya sampai 5 tahun. Iya. Itu Rival lebih bagus dari kita ini dan kameramen kita. Kenapa tuh? Buat Ajo aja itu kuliahnya sampai 6 tahun. Kameramen berapa? 7,5 tahun. Hebat kan? Kuliah kampret apa itu kan? Tapi itu anak teknik ya? Anak teknik. Iya. Anak Ajo teknik. juga anak teknik. Anak teknik biasanya agak lama sih Oh sebenarnya. ini kan bukan buat Apa tuh? sama kameramen kita ini apa jurusannya? Bahasa Inggris. Oh, Kalau teknik traveling juga. Oh, kalau traveling. teknik boleh lah kan. Iya, iya. Anaknya nakal kan. Tapi kita nggak nakal kan. Enggak nakal. Oke. enggak nakal. Oke Pak. Tapi lanjut. sekarang nakal sih. Dari tahun 2017 sampai sekarang tinggalnya di Bali, stay-nya di Bali. Oh, di Bali. Dan kenapa di Bali? Orang-orang pasti banyak bertanya, lo kenapa pilih Bali? Dari sekian 34 provinsi di Indonesia, kenapa pilih Bali? Satu, Bali itu berada di tengah-tengah. Ketika lo mau ke barat, ketika lo mau ke timur, at least itu udah di tengah. Ngerti nggak? Oh nggak paham. Setahu Jadi- aja sih Bali itu paling pojok di sana. Enggak dong. Bali itu tuh bagian internasional yang ada paling tengah. Oh bagian internasional. Ya, maksudnya untuk open flight gitu, kayak lo mau ke Sulawesi tinggal satu flight, lo mau ke Labuan Bajo tinggal satu flight, lo mau ke Jakarta tinggal satu flight, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nge-reach out-nya itu gampang. Itu Bali. Nah, satu lagi. Dulu kan pernah tinggal di Bandung. Untuk bikin konten itu sedikit ribet di Bandung. Karena nih, lo harus bangun pagi jam 4 subuh, terus lo harus jalan buat sunrise. Sunrise. Konten yang paling bagus di Bandung itu cuma sunrise kalau menurut
rival. Sedangkan sunset di sana tuh agak sedikit berkabut kayak apa ya Kurang bagus lah. kurang view-nya bagus, dia. kurang bagus. Jadi kayak sunset spotnya itu di Bandung tuh seminem itu. Oh. Nah, kalau di Bali itu lo gampang banget loh nemuin spot-spot sunset. Jadi kayak at least kalau orang yang suka bangun siang jam 10, jam 11 terus miss sunrise, lo masih ada sunset. Oh, Itu di Bali. Nah, di Bali Jadi ada di dua spot yang bagus ya, sunrise sama, sunset. Ya. Nah, terus after itu Bali juga punya paket komplit. Dia ada gunung, ada air terjun, ada pantai. Bawah lautnya juga bagus. Wow. Nah, kalau di Bandung kemarin itu agak sulit untuk pantai karena kalau mau ke pantai ya Pangandaran, Jawa Barat. Agak sedikit jauh. Kayak gitu sih. Jadi that's why stay-nya di Bali. Di Bali ya. Nah, Rival kan lebih kurang nih 2 bulan, sebulan lebih kurang ya. Udah masuk 2 bulan lah pokoknya kan di kampung. Ada enggak satu tempat yang pengen Rival kunjungi gitu sebelum berangkat ke Bali? Yang ada di Sumatera. Iya ya, Sumatera Barat ini. Oke. Ada sih. Kemarin tuh sempat browsing di Instagram, sempat cek-cek tempat baru di Instagram. Instagram siapa? Ajo. Nggak tahu di explore gitu. Di explore gitu muncul nggak apa aja sih spot-spot baru di Sumbar. Kan biasanya orang-orang tuh bakal update kan Iya, spot-spot yang keren. Nah, ada satu spot yang kayaknya pengen banget didatengin buat bikin konten foto maupun video. Kemarin juga udah sempat bikin janji juga nih sama teman-teman kayak kesini yuk akhirnya. Nah, itu spotnya ada di Tabyang Takuruang. Oh, Tabyang Takuruang ya. Sebelumnya belum pernah ke Tabyang Takuruang, tapi kayaknya kalau sunrise di situ bagus, apalagi kalau ada foggy. Jadi kayak malamnya hujan terus besok paginya sunrise-nya cerah. Ada fog awan-awan gitu. Oh iya ya. Itu bakal keren sih kalau kita create konten foto maupun video. Jadi kayaknya pengen banget ke Tabyang Takuruang sebelum balik ke Bali. Oke, Tabyang Takuruang itu lokasinya di mana itu? Daerah Bukit Tinggi, Ngaresiano mungkin samping. Belum pernah sana soalnya. Oh, nanti Belum di pernah searching juga. aja ya. Iya, nanti Ya, mantap. browsing lagi. Nah, teman-teman yang lagi nonton juga boleh tuh di search beberapa destinasi di Sumatera Barat yang keren-keren, boleh juga tag ke kita nggak sih? Iya. Biar tambah follower kita. Oh, Rival kan sudah banyak cerita tadi nih. Mulai dari TK-nya di Cincin gitu ya, sampai sekolahnya, sampai TK, SD, SMP, dan kuliah di Bandung. Dan sampai sekarang Rival juga sudah menjadi influencer. Wah lah pokoknya gitu ya. Ada nggak pesan buat influencer untuk Sumbar ini? Pesannya gitu. Orang-orang Iya. yang baru memulai mungkin. Iya benar. Pesannya sebenarnya simple. Kalau lo mau bikin konten di sosial media dan ingin maksudnya diperhitungkan di sosial media, intinya lo tuh harus punya persona branding satu. Punya persona branding kayak lo harus bentuk orang tuh kenal lo tuh kayak apa gitu. Teman-teman di luar sana yang pengen aktif di sosial media, jadi teman-teman misalkan nih, oh si A itu ternyata dia traveler, berarti dia harus bikin konten yang traveling. Iya. Jadi itu intinya. Jadi Ya kayak, pokoknya tidak melenceng lah pokoknya. pertama itu harus bikin persona branding yang orang langsung ngeh itu lo siapa. Ya. Itu pertama. Nah, ketika lo udah dapat persona branding, lo harus konsisten buat bikin konten itu. At least misalkan lo ngupload sekali sehari, dan untuk captionnya lo harus informatif dan positif. Dan itu tuh kayak ngaruh banget sih nanti didikan followersnya itu kayak gimana kebentuknya. Misalkan kalau kita sebarkan hal-hal yang positif di caption, nanti tuh at least tuh orang-orang yang follow adalah orang-orang yang akan vibes-nya positif. Beda sama-sama yang kayak hanya cuma foto bagus tapi nggak ada nilai. Iya. Nah sekarang membahas tentang kayak foto konten yang bagus kayak gimana. Semua konten itu menurut gua akan dinilai bagus. Nggak ada foto yang nggak bagus. Semua orang akan ngomong itu. Iya. Foto lo ini bagus nggak? Bagus. Cuma yang membedakan adalah quality. Berkualitas nggak bagusnya. Dengan apa kualitinya? Yaitu ada nilai positifnya. Nah, kalau saran gua buat teman-teman di luar sana yang mau nge-create konten itu, bagikanlah hal-hal positif dari foto dan caption kalian, konsisten akan hal tersebut, dan kalau mau mencari uang, jangan tujuannya uang dulu, tapi gimana caranya lo nge-build si akun lo gede
dan nanti banyak followers, dari situ uang akan ngikut. Iya benar. Jangan nyari duit dulu otaknya. Jadi kak, menurut gue sih itu aja sih. Maksudnya kayak lo harus punya personal branding, punya konten yang konsisten, punya konten yang positif, kayak gitu. Oke, terima kasih Rival untuk pengalamannya yang bagus ini Baik, ya. Sama-sama. Eh, Terima kasih juga sudah mengundang di channelnya Ajo. Yogi Semoga Ajo. Hah? Yogi Ajo. Yoginya Ajo, ya channelnya Yogi Ajo. Semoga channelnya nanti berkembang dan Amin. improve lebih baik. Oke Rival, terima kasih ya sudah cerita tentang perjalanannya sampai sekarang ini. Oke, buat teman-teman yang mau tahu kesehariannya si Rival, boleh kunjungi Instagramnya Harifal Zayuka. nanti boleh dilihat di bawah. Susah nyebutnya. BTW itu nama asli loh. Nama asli ya? Oke, bagi teman-teman yang suka video dari Yogi Ajo, boleh di subscribe, di like dan komen, dan juga boleh di share untuk teman-temannya. Terima kasih sudah menonton video Ajo. Semoga menginspirasi. Iya, semoga menginspirasi dari ceritanya Rival gitu ya. Oke, terima kasih. See you again.